Halo semuanya, selamat datang di Fun Biblical Greek. Di dalam video ini, kita akan belajar mengenai nomina atau kata benda dalam gramatika Yunani. Mari kita mulai. Untuk mengerti nomina dalam bahasa Yunani, kita perlu memahami cara kerja dari infleksi. Tapi, apa itu infleksi? Infleksi adalah perubahan bentuk kata yang menandai perubahan makna atau fungsi dalam suatu kalimat. Infleksi yang menandai perubahan makna terjadi seperti dalam contoh bahasa Indonesia sebagai berikut. Jika raja dan ratu mempunyai seorang putra, sang putra itu disebut pangeran. Namun, jika mempunyai dua putra, maka akan disebut pangeran-pangeran. Sedangkan, infleksi yang menandai perubahan fungsi dalam kalimat dapat dilihat dalam kalimat berikut. Dia adalah istriku. Dia adalah pronomina persona atau kata ganti orang. Pada kalimat ini, dia berfungsi sebagai subjek kalimat. Selanjutnya, kalimat guru itu berkata kepada dia. Meskipun sama-sama memakai kata dia pada kalimat ini bukan subjek, melainkan objek langsung yang dipengaruhi oleh tindakan dari kata kerja berkata. Lain halnya dengan contoh berikut. Sam memakan camilannya. Pronomina persona akan berubah bentuk menjadi nya ketika fungsi kata tersebut berubah menjadi kepemilikan. Semua perubahan di atas adalah contoh-contoh dari infleksi. Kalau dilihat-lihat, sebenarnya bahasa Indonesia tidak terlalu banyak berinfleksi. Di sisi lain, bahasa Yunani amat berinfleksi. Hampir setiap kata berubah tergantung pada makna dan fungsinya dalam kalimat. Dalam kaitannya mengenai fungsi kata, kita melihat dari contoh-contoh sebelumnya bahwa ada beragam fungsi kata di dalam kalimat. Ada yang berfungsi sebagai subjek, objek langsung, dan kepemilikan. Perbedaan fungsi-fungsi ini disebut sebagai kasus. Jika fungsi katanya sebagai subjek, maka kasus kata tersebut adalah subjektif. Jika fungsi katanya sebagai objek langsung, maka kasus kata tersebut adalah objektif. Jika fungsi katanya sebagai kepemilikan, maka kasus kata tersebut adalah posesif. Setelah memahami contoh dalam bahasa Indonesia, sekarang kita akan langsung mempelajari bagaimana cara kerja nomina dalam bahasa Yunani. Karena bahasa Yunani sangat dinamis, kita harus sangat memperhatikan bagaimana cara kerja infleksi dari nomina bahasa Yunani. Ini sangat penting, teman-teman. Mengapa? Karena cara kerja infleksi akan mempengaruhi beberapa susunan bentuk nomina. Infleksi akan mempengaruhi susunan bentuk nomina seperti akhiran kasus, jumlah, gender, stem, dan deklensi. Pada episode kali ini, kita akan berfokus kepada 4 yang di awal agar teman-teman dapat mencernanya dengan lebih mudah. Mari kita lihat satu persatu. Yang pertama adalah akhiran kasus. Dalam bahasa Yunani, fungsi kata atau yang disebut kasus diindikasikan dengan akhiran kasus. Misalnya, kata dasar apostolo berarti rasul. Jika kata tersebut difungsikan sebagai subjek dari kata kerja, maka ada penambahan sigma pada akhiran kasus. Kata apostolo berinfleksi menjadi apostolos yang berfungsi sebagai subjek dengan kasus subjektif. Jika difungsikan sebagai objek langsung dari kalimat tersebut, maka ada penambahan nu pada akhiran kasus. Kata apostolo berinfleksi menjadi apostolon yang berfungsi sebagai objek langsung dengan kasus objektif. Selanjutnya adalah jumlah. Pada bahasa Yunani, tunggal atau jamak ditandai dengan akhiran kasus yang berbeda. Misalkan, apostolos artinya rasul, apostoloi artinya rasul-rasul. Dalam contoh ini, akhiran sigma dan iota yang membedakan apakah nomina tersebut tunggal atau jamak. Selanjutnya kita akan berbicara soal gender. Dalam bahasa Yunani, sebuah nomina bisa feminin, maskulin, atau netral. Sebuah nomina hanya mempunyai satu gender dan tidak pernah berganti. Jangan salah paham,
Meskipun terkadang kata yang merujuk kepada suatu sifat pria atau wanita memang bergender feminin atau maskulin, tetapi faktanya tidak selalu demikian. Misalkan kata hamartolos yang berarti orang berdosa, memiliki gender maskulin, bukan berarti bahwa orang yang berdosa itu pria. Atau misalnya, kata hamartia, sebuah nomina yang berarti dosa yang bergender feminin, bukan berarti bahwa dosa itu kualitasnya feminin. Kita harus belajar mulai dari sekarang melihat bahwa gender di sini adalah mengenai gender gramatika, bukan mengenai klasifikasi pria dan wanita. Yang terakhir, kita akan membahas mengenai stem. Jika kita mengambil akhiran kasus dari sebuah kata, maka yang tertinggal adalah kata dasarnya, atau yang biasa disebut stem. Tetapi mengidentifikasi stem tidak semudah hanya mengeliminasi akhiran kasus saja. Begitu dinamisnya kata di dalam bahasa Yunani, sehingga pertemuan stem dengan akhiran kasus tidak hanya bersifat menambahkan akhiran saja, tetapi juga merubah suatu kata. Misalkan kata erga dengan akhiran kasus alfa. Apakah dengan menghilangkan alfa, maka erg adalah stem dari erga? Tidak, teman-teman. Stem dari erga adalah ergo. Ketika ergo bertemu dengan akhiran kasus alfa, maka kata tersebut akan berubah menjadi erga. Fenomena ini disebut sebagai kontraksi. Kontraksi hanya terjadi pada vokal-vokal tertentu. Dua vokal tersebut ketika bertemu, maka akan melebur menjadi satu kata. Dalam kasus erga, omikron dan alfa melebur menjadi alfa, sehingga membentuk erga. Mungkin teman-teman sedikit kesulitan memahami apa itu kontraksi. Tapi jangan patah semangat dulu. Pada episode-episode selanjutnya, kita akan mempelajari apa itu kontraksi secara lebih mendetil. Pada bagian pendahuluan nomina ini, kita hanya perlu memahami dan mengerti bahwa stem terkadang tidak semudah hanya menghilangkan akhiran kasus saja. Wah, kita sudah mempelajari 4 dari 5 susunan bentuk nomina dalam bahasa Yunani. Selamat ya teman-teman, tetap semangat! Jikalau ada hal yang masih membingungkan, kembalilah ke bagian tersebut dan pelajarilah secara perlahan. Teruslah mencoba, dan nantikan terus episode-episode selanjutnya. Selamat belajar!